Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis konten atau isi dari mata pelajaran yang ada di pendidikan teknik bangunan dengan kompetensi dasar melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana. Nah, pada analisis konten dari mata pelajaran konstruksi bangunan dengan KD melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana ini diharapkan 1. Siswa dapat menyebutkan jenis beton pada konstruksi bangunan. 2. Siswa dapat menjelaskan jenis beton yang ada pada konstruksi beton. 3. Siswa dapat menentukan jenis beton yang sesuai pada bangunan sederhana. 4. Siswa dapat menguji kekuatan beton untuk bangunan sederhana. 5. Siswa dapat menilai kekuatan beton yang akan digunakan pada bangunan sederhana. 6. Siswa dapat melakukan pemasangan beton pada bangunan sederhana. Nah, berdasarkan dari kompetensi dasar melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana, siswa diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana dengan memperhatikan kekuatan dari beton yang digunakan, karena beton adalah salah satu komponen penting untuk sebuah konstruksi bangunan. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu pendidikan teknik bangunan? Nah, pendidikan teknik bangunan merupakan jurusan pendidikan yang mempelajari teknik bangunan, dimulai dari teori dasar, konsep, metode, teknik, dan aplikasi dalam bidang konstruksi bangunan. Nah, salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam bidang pendidikan teknik bangunan adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana. Nah, kompetensi dasar ini merupakan kompetensi dasar yang penting karena siswa harus memiliki keahlian yang dapat diambil dari kompetensi dasar tersebut. Nah, tadi saya sudah menganalisis dari beberapa jurnal. Dari analisis yang telah saya lakukan dengan berdasar pada jurnal yang saya temukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari KD melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana terdapat model pembelajaran project based learning. Karena model pembelajaran project based learning itu sendiri menuntut siswa untuk dapat bereksplorasi dan menghasilkan berbagai bentuk hasil dari belajar yang berkaitan langsung dengan pekerjaan nyata. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan tentang apa itu project based learning sendiri. Nah, project based learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan para siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Brandon Gottman and J. Stiver mendefinisikan bahwa project based learning sebagai sebuah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah, model pembelajaran project based learning ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif
dalam mengerjakan proyeknya. Hal ini tentu saja lebih menantang daripada hanya duduk diam, mendengarkan penjelasan guru, atau membaca buku, kemudian mengerjakan kuis atau tes. Jadi dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa project based learning ini adalah model pembelajaran yang mengharuskan siswa turun langsung ke lapangan untuk merasakan bagaimana mengerjakan proyek tersebut. Jadi kita bisa merasakan langsung proses pembuatan proyek tersebut, seperti dari KD yang tadi saya ambil, yaitu melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana. Nah, kita bisa langsung terjun ke lapangan mengerjakan pekerjaan konstruksi beton, seperti kita memasang beton, ada slope atau tembok beton, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dalam model pembelajaran project based learning ini memiliki beberapa kelebihan, seperti 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pekerjaan penting dan peserta didik perlu dihargai. Lalu 2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Lalu 5. Meningkatkan kolaborasi. 6. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi. 7. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Lalu yang ketujuh, ada menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Lalu 8. Melibatkan peserta didik untuk belajar, mengambil informasi, dan menunjukkan peserta didik memiliki pengetahuan, kemudian mengimplementasikan dengan dunia nyata. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Jadi pada model pembelajaran project based learning ini dinilai tidak membosankan, karena kalau kita belajar hanya menggunakan teori biasanya jenuh. Nah, kalau kita turun langsung ke lapangan pasti akan lebih menyenangkan dan tidak terasa membosankan. Nah, tapi kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, ada beberapa kekurangan dari model pembelajaran ini. Nah, seperti 1. Memiliki kekurangan seperti memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak peralatan yang harus disediakan. 4. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan pengumpulan data informasi akan mengalami kesulitan. 5. Kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok jika ada kerja kelompok. Dan yang terakhir, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Jadi biasanya itu teori dan praktek itu agak berbeda, apa yang ditangkap siswa dan apa yang harus diartikan siswa itu biasanya berbeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.